dan Bisnis Islam mengasuh mulia lembaga keuangan bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Subhan, ME, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengasuh mata kuliah lembaga keuangan bank dan non-bank. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang sejarah lembaga keuangan mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, lembaga keuangan memang sudah ada, tapi dalam bentuk yang sederhana, dikenal dengan nama Baitul Mal wat Tamwil. Baitul Mal merupakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai pengumpul dana dan pendayagunaan harta yang bersumber dari umat Islam, seperti zakat, infak, sedekah. Dan pada perkembangannya berikutnya, Baitul Mal menjadi kas atau perbendaharaan negara. Baitul Mal mempunyai fungsi, ada dua. Fungsi yang pertama yaitu fungsi untuk memberikan gaji rutin kepada pegawai atau istana. Yang kedua berfungsi untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mendistribusikan kepada masyarakat, dan bisa juga dikatakan sebagai untuk konsumtif yang diberikan kepada fakir dan miskin. Baitul Mal pada masa Nabi Muhammad dapat diidentifikasi sebagai bank sentral. Pada masa sekarang yang disebut dengan BI kalau di Indonesia. Lembaga keuangan Islam berikutnya pada zaman Khalifah Ur-Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar Siddiq. Pada masa Abu Bakar Siddiq ini, salah satu tugas daripada pemimpin Khalifah Abu Bakar adalah memerangi atau memberikan sosialisasi untuk membayar zakat. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan komitmen umat Islam agar perbendaharaan pemerintahan Islam yang disebut dengan Baitul Mal tidak berkurang. Oleh karena itu diperlukan dana yang besar untuk mengembangkan syariah Islam ke wilayah yang lebih luas. Kebijakan Khalifah Abu Bakar tersebut ternyata membuahkan hasil, di mana sebagian besar umat Islam dapat menunaikan kewajiban untuk membayar zakat, dan kemudian untuk disetorkan kembali kepada Baitul Mal wat Tamwil. Dengan setoran dana zakat, dengan setoran dana infak dan sedekah digunakan untuk membiayai perluasan kekuasaan Islam. Kemudian lembaga keuangan Islam di zaman Khulafaur Rasyidin setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendayagunaan atau diberikan yang lebih luas lagi. Artinya di masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendayagunaan tanah rampasan perang atau yang disebut dengan kharat selalu dikuasai dan dikelola oleh kaum muslimin. Tetapi pada saat Khalifah Umar bin Khattab, tanah atau hasil rampasan perang tersebut tidak dikelola oleh umat Islam, tetapi tetap dikelola oleh penduduk setempat. Hanya diberikan kepada penduduk setempat untuk disewa, dan hasil sewanya dimasukkan ke Baitul Mal wat Tamwil. Kebijakan ekonomi yang kedua pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tanah-tanah untuk yang tidak produktif diambil alih kepemilikannya dan diserahkan kepada kaum muslimin yang bisa menggarapnya dan diwajibkan untuk menyisihkan penghasilan untuk Baitul Mal.
Lembaga keuangan Islam selanjutnya pada dinasti Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di kedua kerajaan ini adalah lebih spesifik tentang perkembangan hukum Islam dan perkembangan politik umat Islam. Tapi di sisi ekonomi tidak ada perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh dua kerajaan besar ini. Mereka saling berebut kekuasaan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Kemudian sejarah berikutnya, sejarah lembaga keuangan Islam pertengahan abad ke-20. Di sini muncul pemikiran ekonomi Islam. Perkembangan yang lebih signifikan muncul pada pertengahan abad ke-20 ini, di mana terdapat gerakan yang mengemukakan doktrin ekonomi Islam. Orang yang pertama yang menggagas ekonomi Islam secara normatif dan teoritis adalah Sayyid Abul A'la Al-Maududi pada tahun 1903 sampai 1979 dengan paradigma bahwa Islam sebagai jalan hidup yang sempurna. Kemudian pemikiran ekonomi Islam menurut Abul A'la Al-Maududi ini kemudian dikembangkan oleh Muhammad Baqir Al-Sadar pada tahun 1934 sampai 1980, terutama dalam hal perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain yang tengah berkembang. Kemudian sejarah lembaga keuangan Islam di luar negeri. Lembaga keuangan Islam atau lembaga keuangan syariah yang dirintis oleh umat Islam adalah lembaga perbankan. Ini disponsori oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam, yang menjadi motor menggerak bagi terrealisasinya lembaga keuangan Islam. Lembaga yang pertama didirikan adalah Islamic Development Bank atau dikenal dengan IDB pada tahun 1974. Setelah berdirinya IDB pada tahun 1974, maka disusul dengan berdirinya bank-bank Islam di beberapa negara. Bank Pembangunan Islam Saudi Arabia yang berdiri pada tahun 1974, kemudian Bank Islam Dubai 1975, kemudian Bank Islam Mesir yang berdiri pada tahun 1976, Bank Islam Yordania 1978, dan seterusnya. Kemudian tidak hanya berdiri di negara-negara Islam, tapi Bank Islam juga berdiri di negara-negara yang bukan negara Islam, seperti Bank At-Taqwa Bank, Islam International Trust Investment Corporation di Cina. Kemudian lembaga keuangan Islam di dalam negeri di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri Bank Islam berdiri pada tahun 1992 dengan nama Bank Muamalat. Kemudian setelah itu bermunculan lembaga-lembaga perbankan yang lain yang menggunakan prinsip bagi hasil atau syariah. Lembaga perbankan yang didirikan itu baik berupa Islamic Corporate Bank atau dengan istilah Bank Indonesia adalah Bank Umum Syariah, kemudian Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, kemudian Bank Syariah Mega Indonesia. Adapun bank yang berbentuk Islamic Banking atau dengan istilah Bank Indonesia atau unit usaha syariah seperti US, seperti BRI unit syariah, kemudian BNI unit syariah, BRI unit syariah, dan lain sebagainya bermunculan. Bahkan sekarang ini di BCA juga buka unit-unit syariah. Kemudian sejarah lembaga keuangan Islam berikutnya,
setelah perbankan syariah ada non-bank, artinya bukan bank, seperti asuransi syariah. Pada tahun 1978 di beberapa negara Islam atau negara yang mayoritas penduduk beragama Islam bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam. Pada tahun 1979 berdiri Islamic Insurance Co. Ltd Sudan dan Islamic Insurance Saudi Arabia. Kemudian lembaga keuangan Islam selain perbankan syariah atau perbankan Islam, ada lembaga keuangan syariah di mana atau di masa ini telah bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang mempunyai prinsip syariah. Selain bank syariah, ada asuransi syariah, ada penggadaian syariah. Juga tidak ketinggalan badan amil zakat, kemudian lembaga amil zakat, unit simpan pinjam syariah, kemudian pusat inkubasi bisnis usaha kecil, kemudian koperasi syariah, baitul mal wa tamwil, reksadana syariah, bahkan sekarang ini muncul hotel-hotel syariah. Ya, mungkin sampai di sini sejarah perbankan atau sejarah lembaga keuangan Islam yang mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai dunia pada saat sekarang ini. Telah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang punya nilai atau yang punya prinsip syariah. Di samping ekonomi atau ekonom yang kapitalis dan sosialis, dan Islam menawarkan solusi perkembangan ekonomi yang berbasis syariah, mempunyai prinsip keadilan. Sampai di sini dan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.